Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni MKS Ayforka dari Fakultas Kedokteran Unpas. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang fisiologi sistem syaraf. Apa saja materi yang akan kita bahas? Kita akan membahas bagaimana pengolahan informasi, kemudian sinaps, refleks, reseptor motorik, sensasi somatik, sensasi suhu, pengaturan motorik, fungsi sistem limbik, pengaturan gerak dan sikap. Baiklah, sekarang kita akan membahas kasus di mana seseorang dia meletakkan tangannya di atas lilin. Nah, biasanya ketika tangan kita terasa panas, otomatis tangan kita jadi terangkat ya. Ini nggak terlalu kelihatan gambarnya. Tangan kita jadi terangkat menjauhi sumber panas. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena nanti reseptor ini akan menangkap sensasi nyeri, kemudian diantarkan oleh syaraf ke sistem saraf pusat. Ini medula oblongata. Kemudian medula oblongata dia akan memberikan perintah yang akan dibawa oleh efektor ke otot. Sehingga otot ini dia akan melakukan ekstensi. Dia akan menjauhi sumber panas. Bagaimana informasi itu disampaikan? Nanti syaraf itu dia akan menyampaikan informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bisa medula oblongata, bisa otak ya. Kemudian dari sistem saraf pusat itu akan memberikan perintah ke organ efektor melalui potensial aksi. Nah, maka reseptor ini nanti dia harus mengubah bentuk energi lain itu apakah energi mekanik, energi kimia, atau energi cahaya menjadi sinyal listrik untuk disampaikan ke syaraf. Sebelum kita membahas potensial aksi, kita bahas dulu untuk konduksi listrik pada syaraf. Jadi konduksi listrik pada syaraf itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah gradient potensial, kemudian yang kedua adalah aksi potensial. Sebelum kita membahas tentang gradient potensial dan aksi potensial, kita bahas dulu distribusi ion dan membran potensial pada membran. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini, kadar natrium di ekstraseluler itu dia lebih tinggi dibandingkan intraseluler. Sementara intraseluler itu kadar kaliumnya jauh lebih tinggi dibandingkan ekstraseluler. Kemudian ekstraseluler itu dia lebih positif dibandingkan intraseluler. Nah, kemudian prinsip yang kita ketahui untuk difusi pasif adalah konsentrasi tinggi itu dia akan bergerak ke konsentrasi rendah. Jadi pergerakan RNA ini untuk secara difusi adalah dia masuk ke intrasel. Kemudian kalium untuk difusi pasifnya dia akan keluar dari sel. Gradient potensial itu merupakan perubahan kecil dari potensial membran, sehingga membuat membran itu bisa lebih positif atau lebih negatif. Ini gradient potensial itu dia terjadi bisa di dendrit, bisa di badan sel. Sementara kalau di akson sama akson hiloid itu yang terjadi adalah aksi potensial. Nah, di sini bisa adik-adik lihat gambarnya ya. Di sini ini adalah contoh sinaps. Ini sinaps. Sinaps itu adalah akson terminal, di ujung akson terminal. Nanti akson terminal itu dia bisa berhubungan dengan dendrit sel syaraf lain, atau dengan badan sel syaraf lain, atau dengan efektor. Nah, ini bisa kita lihat sinaps ya, ini kebetulan terhubung dengan badan sel. Nanti sinaps itu dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Nanti neurotransmitter itu akan berikatan dengan reseptor ini. Kemudian itu akan membuat channel natrium akan terbuka dan natrium akan masuk ke dalam sel. Nah, ketika natrium masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah lebih positif, membran potensialnya jadi lebih positif. Nah, ini contoh sinaps yang memberikan eksitasi yang bisa membuat membran lebih positif. Tapi ada juga yang membuat membran jadi lebih negatif. Ini adalah syaraf-syaraf yang dia bersifat inhibisi. Kali ini eksitasi ya, eksitasi merangsang. Ini adalah syaraf-syaraf yang bersifat menginhibisi. Ini jadi lebih negatif. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Grafiknya ya. Jadi ini dia eksitasi atau dia ini merangsang, ini menginhibisi atau menghambat. Kita lihat gradient potensialnya. Dia naik, terus ada yang dia turun. Ini responnya tuh masuknya berbarengan ya, berbarengan. Jadi kalau kita gambarin satu-satu, ini seperti ini dia. Digambarin satu-satu seperti ini gambarnya. Ini yang menginhibisi dia ke bawah. Nah, gradient potensial itu dia bisa dijumlahkan.
dia bisa dijumlahkan. Ini adalah graded potensial yang telah dijumlahkan. Jadi aslinya memang dia nggak kayak gini, nggak satu-satu, tapi langsung dijumlahkan. Langsung graded potensial itu dijumlahkan. Jadi amplitudonya bervariasi ya. Ini dia amplitudonya itu adalah jarak dari bawah sampai ke puncak gelombang. Itu bervariasi. Kalau misalnya stimulusnya kuat, maka amplitudonya ini bisa besar. Tapi kalau stimulusnya kecil, ya amplitudonya juga kecil. Kemudian dijumlahkanlah graded potensial ini. Ketika penjumlahan dari graded potensial ini cukup signifikan, jika dia mencapai min 55, dia akan merangsang potensial aksi. Tapi kalau misalnya dia baru sedikit-sedikit, maka tidak akan terbentuk potensial aksi. Sebelum kita membahas aksi potensial, kita bahas dulu istilah-istilah terkait dengan aksi potensial ya. Nah, di sini ada beberapa istilah. Pertama adalah resting potensial. Resting potensial ini adalah potensial pada membran ketika belum ada rangsangan, ketika sel istirahat. Untuk sel syaraf, resting potensialnya itu adalah min 70 ya. Nah, ketika misalnya nanti akan dapat rangsangan dari graded potensial, maka bisa naik ya, bisa naik potensialnya. Yang tadinya min 70 bisa jadi lebih positif karena natrium masuk. Jadinya dia bisa lebih positif. Nah, ketika dia mencapai threshold, threshold itu adalah batas di mana graded potensial ini bisa merangsang terjadinya aksi potensial. Bisa ya? Nah, threshold ini adalah batas untuk bakal terjadinya aksi potensial. Kemudian ada yang namanya depolarisasi. Depolarisasi itu adalah suatu kondisi di mana gelombang itu dia menjauhi membran potensial ketika dia menjadi lebih positif. Ketika dia menjadi lebih positif, dia disebut depolarisasi. Nah, kemudian ada istilah repolarisasi. Repolarisasi itu adalah kondisi di mana potensial itu dia menjadi lebih negatif, mendekati resting potensial. Nah, kemudian ada istilah hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi itu adalah ketika membran potensial itu dia menjadi lebih negatif, menjauhi resting potensial. Ini untuk istilah-istilahnya ya. Masuk dulu, Neng. Kita akan bahas lagi ya mekanismenya. Sebenarnya ini udah dijelaskan sih dari slide sebelumnya. Cuma saya ulang lagi, ya berharap adik-adik jadi lebih paham ya. Ini saat resting potensial. Saat resting potensial, voltage gate kalium dan natrium sama-sama tertutup. Di natrium, ini kalium mereka tertutup dan tidak ada perpindahan ion. Ketika terjadi depolarisasi yang di-trigger dari graded potential, ketika dia mencapai threshold, maka ion natrium channel natrium akan terbuka. Natrium masuk ke dalam sel sehingga terjadi depolarisasi. Ketika mencapai 30 mV, maka channel natrium menjadi inaktif dan channel kalium terbuka sehingga kalium keluar dari sel. Sel menjadi lebih negatif, dan ion kalium, channel kalium ini dia nutupnya cukup lama sehingga terjadi hiperpolarisasi. Nanti setelah 70 dia tertutup dan dia kembali ke resting potential. Saya akan mencoba menjelaskan kembali fase apa yang terjadi pada masing-masing fase. Di sini kita bisa lihat resting potential di mana intraseluler dia lebih negatif dibandingkan ekstraseluler. Apakah terjadi perpindahan ion dalam fase resting potential? Tidak ada ya, tidak ada perpindahan ion. Kemudian kita masuk fase depolarisasi. Fase depolarisasi adalah di mana membran itu jadi lebih positif. Kenapa? Sekarang kita bisa lihat. Depolarisasi itu ion natrium dia akan masuk ke dalam sel sehingga sel itu menjadi lebih positif. Sekarang kita lihat repolarisasi. Repolarisasi itu adalah di mana membran itu dia jadi lebih negatif, potensial membran. Kenapa? Karena dalam fase repolarisasi itu kalium itu dia keluar dari sel. Kalium bermuatan positif keluar dari sel sehingga intraseluler dia jadi lebih negatif. Nah, kita tahu tadi ada fase hiperpolarisasi ya. Dia terlalu negatif menjauhi dari resting potensial. Saat itu dia akan selalu berusaha untuk membuat
kembali ke kondisi resting potensial. Karena dia ini terlalu negatif atau hiperpolarisasi, maka sel syaraf itu akan berusaha membuat kembali ke resting potensial. Apa yang dilakukan? Nah, ini melalui aktif ya. Ini difusi aktif. Sorry, bukan difusi aktif. Ini merupakan transport aktif di mana dengan bantuan ATP, sel itu dia akan mengeluarkan 2 natrium dan akan memasukkan 1 natrium. Ketika misalnya yang keluar 2, yang masuk hanya 1, itu akan membuat yang di dalam itu jadi lebih negatif, sehingga dia kembali ke kondisi resting potensialnya. Refractory period. Apa itu refractory period? Refractory period itu adalah masa di mana ketika sel mendapatkan rangsangan, dia tidak bisa memberikan respon. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, yang berwarna pink ini adalah absolute refractory period. Di sini relatif refractory period. Untuk absolute refractory period ini benar-benar absolut. Jadi, bagaimanapun rangsangan yang masuk, sel tidak bisa memberikan respon. Kapan itu? Ini terjadi ketika terjadi depolarisasi sampai terjadi repolarisasi sampai mencapai batas ini resting potential. Nah, kemudian adalah ini relatif refractory period. Jadi dia tidak mutlak ya, dia tidak mutlak tidak bisa terjadi rangsangan, tapi masih bisa. Nah, ini terjadi ketika telah mencapai membran resting potential ya. Jadi kalau misalnya di sini ada hiperpolarisasi, kemudian ada rangsangan masuk, dia bisa memberikan respon. Ini juga bisa memberikan respon, apalagi di sini. Nah, hal ini membuat aksi potensial itu berjalan satu arah. Aksi potensial itu berjalan satu arah. Ini contohnya, misalnya ini adalah dendritnya. Oh, bukan, sorry. Misalnya ini adalah akson. Akson di sini terjadi depolarisasi. Di sini masih resting ya. Ketika setelah selesai fase depolarisasi, dia repolarisasi. Ini repolarisasi dia belum bisa menerima rangsangan. Kemudian di sebelahnya akan terjadi depolarisasi. Kemudian dia akan mengalami repolarisasi. Kemudian ini resting ya. Jadi dia berjalan ke sini, berjalan di satu arah. Nah, kalau ini dia udah resting, dia bisa menerima rangsangan ya, tapi yang berasal dari sini ke sini, makanya nanti impuls itu dia akan berjalan satu arah. Prinsip pada aksi potensial itu dia bersifat all or non law, lakukan atau tidak sama sekali. Jadi sini kita lihat, ini ada rangsangannya sedikit, dia belum mencapai threshold, tidak bisa terjadi aksi potensial. Terus kita naikin rangsangan, tidak juga mencapai threshold, tidak terjadi juga aksi potensial. Ketika kita memberikan stimulus yang mencapai threshold, ini stimulusnya mencapai threshold. Bisa satu stimulus langsung yang besar yang mencapai threshold, atau stimulus-stimulus kecil yang terjadi di saat bersamaan, sehingga dia bisa dijumlahkan sehingga mencapai threshold, maka akan terjadi aksi potensial. Ya. Bagaimana ketika kita memberikan stimulus yang lebih besar lagi, melebihi threshold? Ketika kita memberikan stimulus yang lebih besar dari threshold, tetap saja dia potensial aksi segitu-gitunya aja. Dia tidak menjadi lebih besar. Jadi hukumnya adalah all or none. Dia melakukan sekaligus atau tidak sama sekali. Ketika kita berikan rangsangan lebih besar, itu tidak membuat dia menjadi lebih besar juga aksi potensialnya. Dia tetap sesuai standarnya ya. Apa perbedaan kredit potensial dan aksi potensial? Sekarang kita lihat dari amplitudo. Amplitudo itu adalah tinggi gelombang dibandingkan dengan dasar gelombang ya. Kredit potensial amplitudonya dia kecil dan ukurannya bervariasi. Sementara pada aksi potensial dia ukurannya besar dan amplitudonya selalu sama. Nah, untuk konduksinya pada kredit potensial itu dia tergantung stimulus. Dan stimulusnya itu dia berjalannya itu selalu menurun. Kenapa? Karena sel itu selalu berusaha membuat potensial membrannya itu ke kondisi resting potensial. Jadi mungkin tadinya dia naik, kemudian dia akan menurun. Berjalannya menurun ya. Sementara pada aksi potensial, konduksinya dengan hukum all or none.
Kalau dia tercapai threshold, dia akan membentuk aksi potensial. Kalau nggak tercapai, ya tidak akan terjadi aksi potensial. Kemudian untuk penjumlahan kredit potensial ini dia bisa dijumlahkan, aksi potensial dia tidak bisa dijumlahkan. Kemudian untuk asalnya, untuk kredit potensial itu dia bisa depolarisasi. Depolarisasi itu dia ke atas ya, menjauhi aksi potensial. Atau dia bisa juga hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi dia ke bawah menjauhi resting potensial. Kalau aksi potensial, dia selalu awalnya itu, asalnya itu dia ke atas. Ke atas, dia depolarisasi. Nah, untuk mekanismenya, pada kredit potensial itu adalah dengan terbukanya channel ion yang dipengaruhi oleh ligand gate. Nanti ini kita akan jelasin ya pada sinaps. Nanti akan kita bahas pada sinaps. Nah, sementara kalau pada aksi potensial itu adalah terbukanya channel-channel ion yang tergantung dari voltase. Nah, tadi dia depend on voltase ya kalau ini. Misalnya, ketika misalnya dia mencapai min 55, maka ion natrium akan terbuka. Ketika dia mencapai plus 30, ion natrium akan tertutup. Kemudian ion kalium akan terbuka. Ketika dia mencapai lagi min 70, maka ion natrium, ion kalium akan tertutup. Jadi dia tergantung dari voltase. Berbeda pada gradient potensial, dia tergantung ligan. Jadi kalau ada ligan yang berikatan dengan reseptornya, maka ion channel itu dia akan terbuka. Ion channel natrium dia akan terbuka, seperti itu. Nah, untuk propertiesnya, kalau gradient potensial itu dia nggak ada threshold dan dia tidak ada refractory period. Jadi kapanpun rangsangan masuk dia bisa selalu merespon untuk gradient potensial. Sementara untuk aksi potensial dia memiliki threshold dan dia memiliki periode refraksi. Oke, kita lanjutkan. Untuk potensinya, potensial itu dia bisa terjadi banyak di saat yang bersamaan. Seperti tadi gambar yang gradient potensial itu ya, ada sinaps sini, ada masuk sinaps sini, jadi ada stimulus-stimulus yang masuk, jadi dia bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Sementara untuk potensial aksi, dia hanya bisa terjadi sekali di waktu yang sama. Nah, untuk triggernya tuh inputnya itu berasal dari luar, bisa dari reseptor, bisa dari ujung saraf yang lain. Sementara untuk aksi potensial itu karena membran depolarisasi. Dia terjadi karena perubahan depolarisasi membran. Nah, untuk jaraknya, gradient potensial itu dia jaraknya pendek. Nah, dari mana perjalanannya? Perjalanannya itu bisa dari dendrit ke akson Hillock atau dari badan sel ke akson Hillock. Jadi perjalanannya pendek. Sementara aksi potensial perjalanannya panjang. Kenapa? Aksi potensial itu berjalan dari akson Hillock sampai sepanjang akson sampai dia ketemu ujungnya. Jadi dia perjalanannya lebih panjang. Oke, sekarang kita akan bahas sinaps. Sebentar. Di sini bisa adik-adik lihat, akson itu dia memiliki struktur yang namanya akson terminal. Akson terminal ini dia akan berhubungan dengan dendrit atau dengan badan sel neuron lain, atau bisa juga berhubungan dengan efektor atau organ target atau jaringan target. Nah, kemudian ini sel ini akan terjadi gradient potensial di sini karena rangsangan dari sinaps ini akan terjadi gradient potensial di sini. Kemudian gradient potensial itu dia akan merubah membran. Ketika membran berubah, ketika dia mencapai threshold min 77, maka akan terjadi aksi potensial. Terjadi aksi potensial dan dia berjalannya satu arah. Kemudian akan berakhir di sini akson terminal dan akan berakhir di sinaps ya. Nah, sekarang kita lihat sinaps yang diperbesar. Ini sinapsnya. Di sini kita bisa melihat akson terminal ini, dia akan ada perubahan potensial membran. Ketika dia mencapai plus 30, itu akan membuat channel kalsium terbuka. Kalsium akan masuk ke dalam akson terminal ini. Ketika di ujungnya ini, di ujung sinaps ini, dia terdapat vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter. Contohnya misalnya asetilkolin ya. Kemudian ketika kalsium masuk, kalsium akan membuat vesikel-vesikel ini dia akan mendekati membran. Kemudian membran vesikel dan membran ini akan bersatu. Kemudian terbukalah vesikel itu sehingga neurotransmitternya keluar masuk ke celah sinaps. Kemudian ini ada
channel yang dia tergantung ligan. Ketika sisi aktifnya berikatan dengan ligan, ini ligannya neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter ini dia berikatan dengan sisi aktif channel, ini akan membuat channel itu jadi terbuka. Channelnya jadi terbuka sehingga natrium bisa masuk ke dalam sel. Jadi ini channel yang tergantung terhadap ligan, dan ligannya adalah acetylcholine. Berkaitan dengan sinaps, kita akan membahas respon pasca sinap. Pasca sinap ya. Nah, ini bisa berupa EPSP atau IPSP. Excitatory postsynaptic potential, ini bahasa lainnya ini dia merangsang ya. Dia dirangsang. Ini inhibitory postsynap potential, jadi ini dia diinhibisi. EPSP ini terjadi karena masuknya ion bermuatan positif, yaitu natrium ke dalam sel. Ini dia masuk ya, masuk yang bermuatan positif, jadinya membran itu jadi lebih positif. Ketika dia jadi lebih positif, itu kemungkinan terjadinya aksi potensial jadi lebih tinggi. Makanya dia disebut merangsang. Untuk IPSP, dia terjadi karena masuknya ion negatif ke dalam sel atau keluarnya ion positif. Jadi dia hiperpolarisasi, arahnya dia ke bawah. Aduh, sorry, saya belum nggak pakai penunjuk ya dari tadi ya. Nah, dia arahnya ke bawah ya. Kalau dia arahnya ke bawah, jadi kemungkinan untuk terjadinya aksi potensial jadi lebih sedikit. Makanya dia disebut menginhibisi. Tadi karena nggak ketunjuk ya. Jadi kalau yang EPSP itu, dia kan natrium masuk, membran jadi lebih positif, kan dia lebih positif dan dia jadi lebih mendekati ke threshold. Jadi kemungkinan terjadinya aksi potensial oleh EPSP itu jadi lebih besar. Sementara kalau IPSP dia hiperpolarisasi terlalu jauh dari membran potensial, sehingga kemungkinan terjadinya aksi potensial dia jadi lebih sedikit. Di sini kita bisa melihat eferen dia semua bersifat EPSP. Eferen itu contohnya adalah sensorik ya, misalnya entah itu penglihatan, entah itu rasa atau reseptor nyeri. Jadi dia akan memberikan rangsangan ke saraf. Itu rangsangannya itu selalu positif. Sementara kalau untuk eferen, eferen itu kan yang dari sistem saraf pusat ke efektor ya, ke organ target, atau ke kelenjar juga bisa. Eferen itu dia bisa bersifat merangsang atau menginhibisi. Apa contohnya merangsang? Simpatis ke jantung dia merangsang, simpatis ke pembuluh darah dia merangsang. Apa yang bersifat INSP? Contohnya itu parasimpatis. Parasimpatis dia ke jantung dia jadi lebih lambat denyutnya atau kontraksinya. Atau misalnya dia ke pembuluh darah dia bisa bervasodilatasi ke arteri. Apa itu refleks? Refleks itu adalah tindakan cepat, otomatis, dan tidak terencana yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus. Misalnya, kita tangannya kena panas, otomatis tangan menjauh ya, atau misalnya kaki tertusuk duri, otomatis kaki terangkat gitu. Refleks itu berdasarkan sifatnya ada dua, ada yang bawaan, ada yang dipelajari. Contoh yang bawaan itu misalnya refleks patella, dipukul lutut kita bagian sininya, itu otomatis jadi lutut itu jadi ekstensi. Kemudian menarik tangan dari benda panas itu merupakan refleks bawaan ya. Kemudian ada juga refleks yang dipelajari atau diperoleh, misalnya ketika memperoleh keahlian mengemudi, ketika kita tegang otomatis jadi menginjak rem gitu saat kondisi darurat. Refleks itu dia ada beberapa macam ya, ada yang berdasarkan lokasi SSP-nya. Jadi ada refleks kranial, ini dia integrasinya di batang otak. Apa contohnya? Misalnya gerakan pelacakan mata kita membaca kalimat ini. Misalnya ketika dia membaca kalimat ini kan jadi mata bergerak ke kiri ke kanan ya. Itu dia kan karena nervus 2, nervus 3, nervus 4, nervus 6. Dia adanya di batang otak kan ya. Dia integrasinya di batang otak. Nah, kemudian ada refleks spinal. Dia medula spinalis sebagai pusat informasinya. Misalnya, menjauhkan tangan dari sumber panas atau mengangkat kaki dari duri gitu. Nah, kemudian ada refleks berdasarkan eferennya. Dia bisa refleks motorik, bisa refleks otonom. Apa contohnya refleks motorik? Menggerakkan mata saat membaca itu refleks motorik. Refleks patella yang lutut dipukul itu refleks motorik. Atau menjauhkan tangan dari panas atau kaki yang tertusuk yang diangkat itu refleks motorik. Apa contohnya refleks otonom? Contohnya itu adalah detak jantung. Detak jantung misalnya jadi lebih kuat,
itu refleks otonom. Atau misalnya laju pernafasan jadi lebih kuat ketika kita kaget, gitu, itu refleks otonom ya. Bagaimana refleks itu bisa terjadi? Harus ada beberapa syarat ya, minimal ada 4 syarat. Tapi yang terutama sih harus ada rangsangannya dulu ya. Selain rangsangan itu, harus ada reseptor yang menangkap rangsangan itu. Jadi syarat pertama itu harus ada reseptor. Kemudian yang kedua ada neuron sensoris. Aferannya ya, ini ada aferannya. Kemudian ada pusat integrasi. Ini dia kebetulan di medula spinalis dia ada interneuron sebagai pusat integrasinya. Kemudian ada neuron eferen. Ini ada dia neuron eferennya. Kemudian harus ada efektor. Ini kebetulan efektornya otot ya, otot. Bisa otot rangka, bisa otot polos, atau bisa otot jantung. Sensori itu atau reseptor itu seperti tadi disampaikan dia terbagi dua ya. Ada yang dia indera umum, dia mengacu pada indera somatik dan visceral. Somatik apa aja? Contohnya taktil, suhu, nyeri, proprioseptik. Kalau visceral, dia memberikan informasi dalam organ. Nah, ada indera khusus. Indera khusus misalnya penciuman di hidung ada reseptornya ya, reseptor untuk penciuman. Kemudian ada rasa di lidah, kemudian penglihatan di mata, kemudian pendengaran di telinga, dan keseimbangan juga di telinga. Lalu untuk klasifikasi reseptor berdasarkan lokasinya. Jadi ada eksteroreseptor, ada interoreseptor. Eksteroreseptor itu dia lokasinya dekat permukaan tubuh. Contohnya reseptor suhu, sentuhan, tekanan, nyeri. Kemudian ada interoreseptor atau disebut juga visceroreseptor. Jadi dia di reseptor yang ada di dalam tubuh, misalnya pada pembuluh darah atau pada organ. Kemudian ada propioreseptor. Propioreseptor ini dia terdapat pada tendon, pada sendi, otot, dan telinga internal. Jadi propioreseptor ini dia akan mendeteksi posisi tubuh, panjang dan tekanan pada otot, kemudian posisi dan gerakan. Lalu kita lihat juga tipe reseptor berdasarkan stimulus. Ada fotoreseptor, dia menerima rangsangan cahaya. Mekanoreseptor, ini dia menerima rangsangan mekanik. Contohnya apa? Regangan pada otot, atau misalnya baroreseptor yang memantau tekanan darah, atau misalnya mekanoreseptor itu di telinga, dia rambut-rambut di telinga, rambut-rambut di dalam koklea itu akan bergerak oleh adanya pergerakan cairan lymph. Kemudian ada termoreseptor, dia menerima rangsang panas atau dingin. Ada osmoreseptor, dia mendeteksi perubahan konsentrasi zat terlarut. Kemudian ada kemoreseptor, dia menangkap zat kimia. Contohnya kalau di hidung dia menangkap bau ya, menangkap bau itu kemoreseptor. Atau pada kemoreseptor di pembuluh darah, dia akan menangkap perubahan tekanan oksigen, tekanan karbon dioksida, atau perubahan pH, itu kemoreseptor. Ada nociceptor atau dia ini menerima rangsangan nyeri ya, bisa karena luka atau pemotongan, atau bisa karena pembakaran. Kemudian reseptor gatal. Ini sebenarnya belum diterima sebagai reseptor secara penuh ya, masih debatable. Kemudian untuk sensasi somatik, tadi seperti kita sebutkan itu ada taktil, ada suhu, ada nyeri, ada proprioseptik. Ini banyaknya di mana yang sensasi somatik ini? Di ujung lidah, kemudian di bibir, kemudian di ujung-ujung jari, itu dia banyak ya. Ini gambarnya bisa adik-adik lihat. Ini epidermis, ini dermis, ini subkutan. Ini bisa adik-adik lihat. Di sini ada rambut ya, ada rambut. Ini adalah nerve ending, syaraf yang ujung. Ini ada Meissner, kemudian ini ada Ruffini, kemudian ini ada akar rambut, ada syaraf-syarafnya di ujung akar rambut ya. Kemudian ini ada Pacini. Kemudian ini reseptor nyeri. Reseptor nyeri dia juga nerve ending ya, nerve ending reseptor. Kita akan membahas sensasi taktil, bisa berupa sentuhan, tekanan, getaran, dan gelitik. Jadi untuk reseptor taktil itu dia terutama di kulit dan subkutan ya,
kulit dan subkutan. Kemudian ada sel-sel Meissner. Untuk sel-sel Meissner ini, dia adaptasinya cepat. Dia sensitif terhadap cahaya dan getaran. Kemudian ada hair receptor. Sini. Dia merasakan gerakan rambut dan sentuhan yang sangat lembut. Kemudian nanti akan ada Mercaldi's. Untuk Mercaldi's ini, dia akan menangkap cahaya dan sentuhan. Kemudian sel Ruffini. Sel Ruffini ini dia adaptasinya lambat. Kemudian ada sel Pacini, dia akan menangkap vibrasi dan tekanan. Kemudian nanti ada nerve ending. Akan ada nerve ending di sini ya, saraf nyeri. Nggak bisa gerak. Untuk sensasi suhu itu, dia reseptornya itu bersifat free ending nerve. Jadi dia free ending nerve ya. Kemudian reseptor ini, masing-masing reseptor dia menerima rangsangan dingin dan panas. Itu reseptornya berbeda. Kemudian untuk reseptor dingin ini, dia terletak di stratum basal dari epidermis. Stratum basalnya. Kemudian suhu yang ditangkapnya adalah dari 10 sampai 40 derajat Celcius. Untuk reseptor hangat, dia jumlah reseptornya tidak sebanyak reseptor dingin. Dan dia terletak lebih dalam, terletaknya di dermis. Suhu berapa? Suhu 32 sampai 48 derajat Celcius. Nah, untuk reseptor ini, dia beradaptasinya dengan cepat pada permulaan stimulus. Kemudian, bagaimana dengan suhu yang di bawah 10 atau di atas 48 derajat? Dia tidak merangsang termoreseptor, tapi dia merangsang nociceptor atau reseptor nyeri. Sekarang kita akan membahas nyeri, ini untuk nyeri visceral, nyeri organ. Akan ada refer pain, jadi yang sebenarnya yang nyeri itu organ, tapi dia menunjukkan ke permukaan lokasi nyeri. Ini nice to know aja ya buat adik-adik ya. Jadi sebenarnya rasa nyeri itu dia penting sebagai pelindung untuk memberitahukan ada kerusakan atau ada yang sakit gitu. Nah, secara medis, lokasi nyeri itu membantu kita menegakkan diagnosis apa penyebab penyakit atau di mana lokasi organ atau jaringan yang sakit. Nah, nociceptor ini secara bahasa, noci itu artinya berbahaya, kemudian reseptor yang menerima rangsangan ya. Nociceptor itu dia free nerve ending. Dia berada di setiap jaringan kecuali otak ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya. Misalnya kita nyeri dada kiri terus yang menjalar ke tangan. Nah, ini biasanya jantung ya, jantung. Kemudian kita nyeri di daerah sini suprapubis. Itu bisa ureter, bisa kandung ngecing. Kemudian kalau misalnya di belakang nih kita kan sakit pinggang di belakang, itu gangguannya bisa dari ginjal. Untuk pengaturan motorik, adik-adik harus mengenal dua istilah, upper motor neuron dan lower motor neuron. Upper motor neuron itu adalah sel syaraf motorik, di mana pusatnya itu atau dia dimulai itu di cortex cerebri. Ini badan selnya di sini ya. Kemudian aksonnya akan berjalan ke bawah sampai pada medula spinalis. Bisa juga berakhirnya itu di medula oblongata. Nanti di slide selanjutnya ada contohnya yang berakhir di medula oblongata. Nah, dari sini ke sinilah yang disebut dengan upper motor neuron. Disinilah berakhir aksonnya. Kemudian ada istilah lower motor neuron. Lower motor neuron itu adalah sel saraf motorik yang badan selnya dia berada di bisa medula spinalis, bisa medula oblongata, dan nanti aksonnya akan berjalan dan berakhir di sel otot. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh corticospinal pathway. Cortico itu cortex, spinal itu medula spinalis, pathway itu jalurnya ya. Ini kita bisa melihat jalurnya. Dia dari cortex cerebri. Ini adalah untuk lateral ya, yang lateral. Kan kita tahu ini lateral, bagian lateral, ini bagian medial, ini posterior, ini bagian anterior. Ini kebetulan dia jalurnya di bagian lateral. Oke. Jadi kita lihat di sini dia dari cortex cerebri turun ke bawah di midbrain dia melewati cerebral peduncle. Kemudian dia turun lagi ke bawah ke pons. Kemudian di medula oblongata dia akan menyilang pada area piramid. Kemudian berjalan dia di bagian lateral dari corticospinal tractus. Nah, kemudian dari corticospinal tractus ini aksonnya akan berakhir di badan sel motorik. Ini badan sel motoriknya ya. Nah, inilah dari sini sampai ke atas itu upper motor neuron.
Ini ada di bagian ventral ini, horn itu tanduk ya, tanduk bagian ventral ini kan terdapat badan sel motorik. Kemudian akan keluar aksonnya ke otot. Untuk bagian lateral corticospinal tract ini, dia akan mempersyarafi anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki ya, anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki. Nah, kemudian kita melihat di sini anterior corticospinal pathway. Kalau anterior itu bagian depan ya, bagian belakangnya posterior. Kalau bagian sampingnya lateral. Nah, kita lihat di sini. Dia dari pusat motorik di cortex cerebri, dia akan berjalan ke bawah melewati midbrain, ada cerebral peduncle di sini, ada pons, kemudian piramid. Nah, untuk yang anterior ini dia tidak menyilang di piramid. Sementara untuk gerak bawah dia menyilang di piramid ya. Kemudian kita bisa lihat di sini dia akan berakhir di bagian ventral atau di bagian anterior. Nah, kemudian dari bagian anterior ini dia akan aksonnya itu berakhir di badan sel motorik. Kemudian badan sel motorik di anterior ini dia akan mengeluarkan akson dan akan mempersyarafi otot-otot pada badan dan anggota gerak atas. Sekarang kita lihat, kita akan membahas corticobulbar. Apa yang dimaksud dengan corticobulbar pathway ini? Ini merupakan impuls untuk mengontrol otot-otot di kepala. Disebutnya corticobulbar ya. Kalau untuk corticospinal dia di sini area motoriknya. Sementara kalau untuk area motor untuk corticobulbar itu di sini, dia lebih ke lateral ya. Nah, bisa kita lihat ini ada dua contoh jalur ya. Kita lihat di sini satu. Ini pusat motoriknya di korteks cerebri, kemudian dia turun ke bawah, melewati cerebral peduncle, kemudian dia sampailah di pons. Pons ini terdapat badan sel syaraf nervus 7 atau nervus facial. Dari sini sampai ke atas, ini adalah upper motor neuronnya. Nanti dari badan sel syaraf nervus 7, kemudian aksonnya akan keluar untuk mempersarafi otot-otot wajah. Ini dia berperan untuk ekspresi wajah. Dia bercabang dua ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya. Nah, ini dari badan sel nervus 7 ini, kemudian ke otot, itu disebut lower motor neuron. Kemudian satu jalur lagi dia dari pusat motorik, dia akan turun melewati cerebral peduncle, kemudian dia akan turun ke medulla oblongata. Dia berakhir di badan sel nervus 12. Dia akan bercabang ya, kiri dan kanan. Kemudian inilah yang disebut dengan upper motor neuronnya. Kemudian dari badan sel nervus 12 dia akan keluar, dia akan mempersarafi lidah. Jadi untuk pergerakan lidah ya, untuk nervus 12. Sistem limbik, kenapa dia disebut sistem? Karena sistem limbik itu dia terdiri dari beberapa struktur. Jadi gabungan beberapa struktur ya. Nah, dari apa aja? Sistem limbik itu terdiri dari lobus limbik. Lobus limbik itu adalah permukaan otak korteks cerebri di bagian medial. Ini kan ada hemisfer kanan, hemisfer kiri. Ini ada tengah-tengahnya ya di bagian medial. Permukaan medialnya itu disebutnya itu lobus limbik ya. Kemudian ada hipokampus. Ada hipokampus yang berperan untuk memori. Kemudian ada amigdala. Ini amigdala. Kemudian ada talamus. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini kecil ya. Apa fungsi dari sistem limbik? Fungsi utama sistem limbik itu berkaitan dengan emosi. Itu paling sering disebutkannya. Dia berkaitan dengan emosi. Apakah itu rasa senang, rasa sakit, sedih, kepatuhan, ketakutan, kemarahan. Nah, sistem limbik ini juga dia berperan pada pola perilaku dasar terhadap motivasi dan juga belajar, juga memori. Kita ulang lagi ya. Kita akan membahas aspek keislaman dalam kita mempelajari fisiologi sistem saraf ini. Apa kaitannya antara Quran, kulit, dan reseptor nyeri dan luka bakar ya. Nah, adik-adik perlu ketahui luka bakar itu dia ada derajatnya ya, ada 3 derajat, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Derajat 1 itu biasanya dia merah aja. Derajat 2 dia bisa terbentuk bulat. Kalau derajat 3 itu dia bisa rusak permukaan kulitnya.
Nah, pada luka bakar derajat 1 dan derajat 2 itu dia terasa nyeri. Tetapi untuk luka bakar derajat 3 dia tidak nyeri. Kenapa? Karena reseptor-reseptor syaraf di kulitnya itu rusak, terutama reseptor nyerinya ya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang diazab dalam api neraka itu, kulitnya itu akan hangus, akan rusak. Kalau kulitnya hangus, rusak, maka otomatis reseptor nyerinya juga akan rusak dan dia tidak akan merasakan nyeri. Tapi kemudian Allah mengganti kulit yang rusak itu dengan kulit yang baru. Jadi akan dia selalu merasakan azab. Alhamdulillah, kuliah fisiologi sistem syaraf kita sudah selesai. Adapun referensi yang saya pakai untuk kuliah ini adalah dari Tortora edisi 12 dan dari Sherwood edisi 9. Nanti jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.